Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPS, berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Indikator yang akan kita capai pada hari ini, pertama menjelaskan kondisi fisik wilayah, yaitu meliputi kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi, dan kondisi iklim Indonesia. Kedua, menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk itu, bisa kita lihat pada peta konsep berikut ini. Sebelum kita lebih jauh mengenal tentang materi, saya akan bertanya, mengapa di sekitar kita banyak gunung api? Lalu, mengapa udara di daerah kita panas? Tentunya, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bagian dari kondisi fisik wilayah Indonesia. Kita langsung mulai saja. Pertama, atau bagian A, yaitu kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Lalu, apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini merupakan gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan letusan gunung api. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara, serta di Pulau Sulawesi dan Maluku. Gempa bumi ini juga dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selanjutnya kita masuk ke subbab B, kondisi fisik Indonesia, yaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi merupakan hasil dari tenaga geologi, yaitu merupakan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari dalam bumi. Contohnya adalah gerak tektonik dan gerak vulkanik. Lalu, kedua, tenaga eksogen. Tenaga ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Contohnya seperti pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Wujud dari bentuk muka bumi yaitu Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Jumlah seluruhnya mencapai 13.446 pulau. Pulau-pulau di Indonesia ini memiliki keragaman bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi seperti apa yang berada di Indonesia dapat dibedakan menjadi seperti dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan.
dapat kita lihat dari peta sebaran bentuk muka bumi di Indonesia. Peta fisiografi ini menunjukkan bahwa persebaran bentuk muka bumi yang ditandai warna coklat merupakan daerah pegunungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa itu terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua, yang memang merupakan dari jalur pegunungan. Lalu selanjutnya berwarna hijau yaitu merupakan perbukitan, berwarna orange yang termasuk dataran tinggi, dan berwarna kuning yang merupakan dataran rendah. Subbab C tentang kondisi fisik Indonesia yaitu kondisi iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Jadi, iklim musim merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya perubahannya sekitar 6 bulan sekali. Lalu yang kedua, iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Lalu yang ketiga adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Ada 2 jenis angin muson di Indonesia, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia dan terjadi pada bulan Oktober sampai April, sehingga Indonesia memiliki iklim hujan. Lalu, yang kedua adalah angin muson timur. Angin muson ini bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia. Terjadi pada bulan Mei sampai September dan biasanya di Indonesia terjadi musim kemarau. Flora dan fauna Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan dan tentunya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga terjadi persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Pertama, kelompok Indo-Malayan. Kelompok ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, kelompok Indo-Australian. Kelompok ini meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa perbedaan karakteristik flora di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Yang pertama, di Indonesia bagian barat, jenis meranti-merantian sangat banyak ditemui. Sedangkan di Indonesia bagian timur, jenis meranti-merantian hanya terdapat sedikit. Yang kedua, di bagian Indonesia barat terdapat berbagai jenis rotan. Sedangkan di Indonesia timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan kebalikannya di Indonesia timur banyak terdapat kayu putih. Yang keempat, di Indonesia bagian barat jenis tumbuhan matoa sangat sedikit, sedangkan di Indonesia timur banyak sekali ditemui jenis tumbuhan matoa, khususnya di daerah Papua.
Yang kelima, di Indonesia bagian barat, jenis tumbuhan sagunya sedikit. Kebalikannya dengan di Indonesia Timur, banyak terdapat tumbuhan sagu. Dan yang terakhir, di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia Timur, sama sekali tidak ditemukan jenis nangka. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan dengan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dengan bagian timur dinamakan dengan garis Weber. Bisa kita lihat pada peta bahwa fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut dengan tipe Asiatis. Sedangkan fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, hingga disebut dengan tipe Australis. Sedangkan fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis. Untuk dapat lebih mudah membedakan ciri-ciri fauna di Indonesia, yaitu tipe Asiatis, peralihan, dan Australis, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk tipe Asiatis, mencakup wilayah Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-cirinya terdapat mamalia ukuran besar seperti harimau, gajah, dan tapir. Yang ketiga, terdapat berbagai jenis kera. Yang keempat, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Yang kelima, hanya sedikit burung berwarna, namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil sampai sedang, seperti burung parkit. Yang keenam, terdapat berbagai jenis reptil. Yang ketujuh, fauna endemiknya seperti badak bercula 1, burung merak, dan orangutan. Lalu yang terakhir atau ke-8, tidak ada binatang berkantung. Selanjutnya untuk tipe peralihan, yaitu mencakup wilayah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Hewan endemiknya seperti hewan yang hanya ada di Indonesia. Dan selanjutnya ciri-cirinya terdapat hewan langka. Yang keempat, binatangnya sebagai sisa hewan purba yang mampu bertahan. Contohnya seperti anoa, komodo, burung maleo, babi rusa, dan kuskus. Untuk Indonesia bagian timur, yaitu dikenal dengan tipe Australis, biasanya mencakup Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ciri-cirinya terdapat binatang berkantung seperti kanguru. Yang ketiga, mamalia berukuran kecil seperti walabi dan posum. Yang keempat, ikan air tawar dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, banyak jenis burung yang berbulu indah atau memiliki beragam warna seperti yang kita kenal cendrawasih. Dan yang terakhir cirinya yaitu fauna endemiknya seperti cendrawasih tadi, kasuari, kadal, dan salamander. Di slide ini kita bisa lihat contoh fauna di 3 wilayah Indonesia, yaitu fauna Asiatis, peralihan, dan Australis. Demikianlah materi pada hari ini. Mohon maaf bila banyak salah kata atau perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.